kami tentang inovasi pupuk organik cair dengan ekstrak bawang putih POC garlic dari limbah makanan bergizi gratis MBG sebagai penyubur tanah dan pestisida alami. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, kami akan memperkenalkan nama anggota tim kami terlebih dahulu, dimulai dari saya, Muhammad Fadil Hidayat, dan rekan saya, Fahri Ahmad Faiz. Baik, itulah tadi pembacaan nama-nama anggota dari tim kami. Selanjutnya, pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Dari program makanan bergizi gratis MBG menjadi salah satu isu lingkungan mulai terlihat di SMA Negeri 1 Pindrang, Sulawesi Selatan. Setiap hari masih banyak siswa yang tidak menghabiskan makanan MBG seperti sayur, nasi, dan lauk pauk sehingga menghasilkan porsi sisa makanan. Sisa makanan MBG tersebut kemudian dikumpulkan dan pengolahan limbahnya diserahkan kembali kepada pihak dapur penyediaan MBG. Namun, banyaknya limbah makanan yang dihasilkan setiap hari berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari pencemaran lingkungan hingga pembuangan limbah sembarangan apabila tidak dikelola dengan baik. Penumpukan limbah organik juga dapat menyebabkan bau tidak sedap, memicu perkembangan mikroorganisme patogen, serta berpotensi mencemari tanah dan sumber air di sekitar lingkungan sekolah. Rumusan masalah dalam penelitian kali ini yaitu yang pertama, bagaimana cara memanfaatkan limbah sisa MBG menjadi bahan dasar pembuatan pupuk organik cair POC. Yang kedua, apakah penambahan ekstrak bawang putih benar-benar dapat mempengaruhi kualitas pupuk organik cair dan pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, tujuan penelitian. Pertama, mengetahui cara pemanfaatan limbah sisa MBG sebagai bahan dasar pembuatan pupuk organik cair POC. Kedua, menganalisis pengaruh penambahan ekstrak bawang putih terhadap kualitas pupuk, kesuburan tanah, serta pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, memperkaya pengetahuan tentang pengolahan limbah sisa MBG menjadi pupuk organik cair, serta menjadi referensi bagi penelitian lanjutan dan pendidikan lingkungan berkelanjutan. Kedua, manfaat praktis, mengurangi pencemaran lingkungan, mewujudkan zero waste, menekankan penggunaan bahan kimia berbahaya, memberikan edukasi pengolahan limbah, meningkatkan kepedulian lingkungan, dan menawarkan alternatif usaha yang ekonomis. 2. Tinjauan pustaka, landasan teori. Limbah sisa MBG. Limbah sisa MBG adalah sisa makanan dan bahan organik yang dihasilkan dari pelaksanaan program makanan bergizi gratis, seperti sisa nasi, sayur, buah, laut, dan kulit buah. Kedua, pupuk organik cair. Pupuk organik cair atau POC adalah pupuk yang dibuat dari bahan organik seperti sisa makanan, sayur, buah-buahan, dan kotoran hewan yang difermentasikan sehingga menghasilkan larutan kaya unsur hara. Yang ketiga, konsep zero waste. Zero waste adalah konsep pengolahan sumber daya yang bertujuan mengurangi jumlah sampah semaksimal mungkin dengan menerapkan prinsip reduce, yaitu mengurangi, reuse menggunakan kembali, recycle mendaur ulang, dan recover memulihkan nilai guna. Yang keempat, M4 atau efektif mikroorganisme adalah larutan yang mengandung mikroorganisme bermanfaat seperti bakteri asam laktat, bakteri fotosintetik, ragi, dan actinomycetes yang bertujuan untuk mempercepat proses fermentasi bahan organik. Yang kelima, ada molase. Molase adalah cairan kental berwarna coklat kehitaman yang merupakan hasil samping dari pengolahan tebu menjadi gula. Molase mengandung gula yang menjadi sumber makanan bagi mikroorganisme selama proses fermentasi. 2. Tinjauan pustaka, studi pustaka. Beberapa penelitian terdahulu oleh Azhar tahun 2024 menunjukkan bahwa limbah sisa organik memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair POC yang mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman serta kesuburan tanah. Penelitian tentang pengolahan limbah organik melalui proses fermentasi membuktikan bahwa bahan organik seperti sisa makanan, sayur, dan buah-buahan dapat diolah menjadi pupuk yang mengandung unsur hara bermanfaat bagi tanaman. Penelitian ini memiliki kebaruan dalam pengembangan pupuk organik cair POC multifungsi berbahan limbah sisa MBG, misalnya limbah kulit atau ampas dari pengolahan makanan berbasis gula seperti molase atau buah-buahan. Pupuk ini tidak hanya berfungsi sebagai penyubur tanaman melalui kandungan unsur hara organik yang dihasilkan dari proses fermentasi, tetapi juga berpotensi sebagai pestisida alami berkat penambahan ekstrak bawang putih yang kaya senyawa alisin serta agen antimikroba ramah lingkungan. Bab 3. Metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan. Adapun waktu dan tempat penelitian,
bulan Mei sampai Juni 2026 di SMA 1 Pindrang. Alat utama air mineral 1,6 liter, kain saringan atau karung sintesis, pengaduk, pisau gelas ukur, timbangan digital, botol semprot 650 ml, dan alat pengukur tanaman berupa meteran atau penggaris. Bahan utamanya pertama ada limbah sisa MBG, M4 atau efektif mikroorganisme 4, molase atau air gula merah, bawang putih, tanaman, air bersih sebagai pelarut. Bab 3. Metode penelitian, rancangan dan prosedur penelitian. Rancangan penelitian, metode, eksperimen, pendekatan deskriptif dan kuantitatif. Kelompok A, perlakuan triplot. Perlakuan A, POC limbah MBG ditambah dengan M4 dicampur dengan molase sebagai pengontrol. Perlakuan B, POC limbah MBG dicampur M4 dan molase ditambahkan dengan ekstrak bawang putih sebagai bahan uji coba. Adapun variabelnya variabel bebas. Dosis ekstrak bawang putih dan terikat, kualitas POC, pertumbuhan tanaman dan ketahanan hama, kontrol, waktu fermentasi, suhu dan jenis tanaman. Prosedur penelitian. 1. Tahap persiapan dan ekstra preparasi limbah. Pertama, limbah MBG dipilah, dicuci, dan dicacah atau dihaluskan hingga ukuran kecil untuk memperluas permukaan dekomposisi. Kedua, ekstra bawang putih dihaluskan dan disaring menggunakan kain steril untuk mendapatkan filtra murni atau cairan aktif. Mencampurkan E4 atau molase dalam air selama 30 menit guna mengaktifkan organisme pengurai. Kedua, tahap manufaktur dan fermentasi anaerob pencampuran. Memasukkan cacahan limbah ke botol diikuti larutan starter dan ekstra bawang putih sesuai dosis perlakuan. Wadah ditutup kedap udara selama 1-14 hari pada suhu ruangan untuk membuat gas hasil fermentasi. Membuka katup atau tutup wadah secara berkala setiap 3 kali untuk membuang gas hasil fermentasi. Menyaring akhir untuk memisahkan cairan POC dari residu padat. Ketiga, tahap aplikasi dan monitoring aplikasi tanaman. Menyalurkan POC yang telah diencerkan ke tanaman uji dengan frekuensi 1 kali seminggu. Keempat, pengumpulan data. Uji organoleptik atau warna dan aroma cairan POC. Kedua, mengukur tinggi tanaman. Ketiga, observasi visual terhadap keberadaan hama atau gejala pendidikan pada tanaman. 3. Bab 4. Rancangan anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Adapun biaya alat dan bahan yang pertama, botol air 1,6 liter 2 buah Rp12.000, kain saringan Rp13.000, botol semprot Rp20.000, mikroorganisme 4 Rp25.000, gula merah Rp15.000, bawang putih Rp5.000, tanaman Rp32.000, corong Rp17.000, botol pam Rp16.000, akomodasi dan transportasi Rp25.000, dan total anggaran biaya keseluruhan adalah Rp185.000. Jadwal kegiatan penelitian. Penyusunan proposal penelitian 7-13 Mei 2026. Pengumpulan alat dan bahan 16-17 Mei 2026. Pengumpulan limbah sisa makanan atau organik 18 Mei 2026. Pembuatan larutan fermentasi 19 Mei 2026. Proses fermentasi POC 10 Juni sampai 13 Juni 2026. Pembuatan ekstra bawang putih 14 Juni 2026. Penambahan ekstra bawang putih pada POC 15 Juni 2026. Penyaringan hasil fermentasi 15 Juni 2026. Pengujian POC pada tanaman 15 Juni 2026. Pengolahan data penelitian 15 Juni 2026. Evaluasi dan presentasi hasil karya 17 Juni 2026. Baik, itulah tadi pembahasan presentasi dari kelompok kami. Berikut ini adalah contoh pupuk yang telah dibuat oleh kami. Yang saya pegang ini menambahkan ekstrak bawang putih sebagai pestisida alami, sedangkan yang dipegang oleh rekan saya tidak menambahkan ekstrak bawang putih pada pupuknya. Baik, itulah tadi presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.